yang diubah sehingga Yesus dipaksa menjadi Tuhan, yaitu Mungkin secara spontan kamu akan terkejut mendengar penjelasan tersebut, dan kamu menjadi minder. Hah? Orang Kristen memaksa Yesus menjadi Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 13? Mari kita bahas dan patahkan argumentasinya. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, kita harus perlu tahu terjemahan asli dari kata Tuhan ataupun Tuhan yang berubah tadi. Jadi dalam kitab asli yang berbahasa Yunani, kata asli adalah kurios, di mana dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai Lord, yang nantinya dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Tuhan, kemudian menjadi Tuhan. Artinya teman-teman yang berubah hanyalah terjemahannya, bukan teks aslinya. Jadi hal tersebut tidak bisa digunakan untuk menuduh orang Kristen bahwa orang Kristen memaksa Yesus menjadi Tuhan, karena bahasa aslinya yakni kurios yang adalah Tuhan ataupun Tuhan tidak berubah sama sekali. Lalu apa sih itu kurios? Nah, kurios memiliki dua arti, yakni bisa diterjemahkan sebagai Tuhan dan juga sebagai Tuhan. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia mengganti terjemahan Tuhan menjadi Tuhan, tentunya hal ini disebabkan oleh perbaruan padanan terjemahan. Karena semakin modern, tidaklah cocok menerjemahkan kurios menjadi Tuhan, namun harus menjadi Tuhan, dalam kerangka berpikir kekristenan. Jadi sekalipun yang tadinya kata kurios diterjemahkan Tuhan menjadi Tuhan, hal ini tidak membuat bahwa orang Kristen mengangkat atau bahkan memaksa Yesus menjadi Tuhan. Karena pada makna asli dari akar kata aslinya yakni kurios, Yesus juga dianggap sebagai Tuhan. Maksud aku, makna tersiratnya. Nah, pada zaman gereja purba atau pada gereja mula-mula, mungkin kurios ini diterjemahkan menjadi Tuhan. Kenapa? Karena pada saat itu, orang-orang atau para penginjil memahami dan juga menghargai konsep monoteisme orang Yahudi. Namun, seiring berkembangnya kekristenan dengan pesat, arti kata kurios yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah Lord, tidak bisa lagi diterjemahkan atau dimaknai sebagai Tuhan doang, tapi harus menjadi Tuhan, dalam artian kekristenan secara penuh. Hal ini juga didukung dalam kitab Wahyu 19 ayat 16 yang menyatakan bahwa Yesus merupakan Tuhan dari segala Tuhan, atau dalam bahasa Yunaninya, kurios, kurion. Artinya Yesus tidak hanyalah sekedar Tuhan-Tuhan biasa, tetapi ia adalah Tuhan yang berkuasa di atas segala Tuhan. Jadi perbedaan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia yang tadinya Tuhan menjadi Tuhan tidak bisa dianggap sebagai pemaksaan atau pengangkatan atau bahkan pelantikan Yesus menjadi Tuhan, karena tanpa bahasa Indonesia pun atau dalam bahasa aslinya pun Yesus dianggap sebagai Tuhan. Kok bisa ada perbedaan-perbedaan terjemahan? Ini untuk penyesuaian pada konteks dan juga zamannya, karena kitab suci orang Kristen bukanlah kitab suci yang kebal akan kritik sejarah. Jadi banggalah menjadi Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslim, dimanapun Anda berada. Video saya kali ini, untuk mematahkan balik argumentasinya si Elia Miron. Oke, langsung saja, kita ke pembahasannya. Haruskah gelar kurios, atau dalam bahasa Ibraninya, Adon, bagi Yesus diterjemahkan Tuhan? Dalam kitab Perjanjian Baru berbahasa Yunani, dikenal sejumlah terminologi, atau peristilahan, baik yang dihubungkan dengan ketuhanan, maupun jabatan kemanusiaan, seperti halnya, istilah theos, dan kurios, adalah sejumlah istilah yang kerap muncul, dan dipergunakan. Padahal kenyataannya, Yesus dan murid-muridnya, berbicara dalam bahasa Aramaik, yaitu, bahasa aslinya, jadi intinya, kalau bahasa aslinya Yesus adalah, bahasa Aramaik, berarti bahasa Yunani, bukan bahasa asli dari Yesus. Dengan demikian, bahasa Yunani adalah bahasa palsu yang digunakan untuk Yesus. Karena, untuk menilai keaslian sebuah kitab suci, bahasa aslinya pun mempengaruhi keaslian sebuah kitab suci. Makna kata theos dan kurios. The Theological Workbook of the Old Testament memberikan penjelasan mengenai kata Yunani, theos, dan kurios, serta kata Ibrani, Elohim, dan Adon, sebagai berikut. Untuk kata kurios, yaitu, seseorang yang memiliki kekuatan hukum, atau disebut, Tuan, dan junjungan. Sedangkan untuk, theos, dipergunakan sebagai wujud ketuhanan tertinggi. Tuhan yang sejati, hidup, dan berpribadi.
Sekarang, inti masalahnya di mana? Dari mana terjemahan Tuhan bagi Yesus berasal? Riset membuktikan, orang yang pertama kali menerjemahkan kata kurios bagi Yesus menjadi Tuhan adalah Melchior Ledecker, jauh sebelum Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI berdiri. Kemudian, LAI meneruskan proyek kolonial si penjajah bangsa ini dalam menerjemahkan kitab suci berbahasa Ibrani, Yunani, ke dalam bahasa Melayu. Menurut saya pribadi, Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI yang telah menerjemahkan kata kurios menjadi Tuhan membuat kekeliruan yang berujung pada berbagai kerancuan terminologis. Dari analisis tekstual di atas, istilah Yunani kurios setara dengan sebutan Adon dalam bahasa Ibrani. Sebutan kurios, Adon, Mar, serta Maran dapat dikenakan kepada manusia, orang terhormat, raja, tuan tanah, orang kaya, bangsawan, dan lainnya. Sementara, untuk sebutan Theos, Elohim, Allah, Elah, hanya patut ditujukan bagi yang dipertuhankan. Kata Yunani kurios tidak memiliki makna tunggal, melainkan makna beragam. Dalam kitab Perjanjian Baru sendiri kata kurios diterjemahkan dalam beragam istilah. Seperti contoh pada ayat-ayat berikut ini. Di dalam Lukas pasal 19 ayat 33, kata kurios diterjemahkan menjadi pemiliknya. Jadi, jika memang LAI merubah kata kurios dalam Yohanes pasal 13 ayat 13 yang awalnya Tuhan, lantas dirubah menjadi Tuhan. Mengapa tidak dirubah juga kata kurios yang ada di dalam Lukas pasal 19 ayat 33 yang awalnya diterjemahkan pemiliknya harusnya dirubah juga menjadi Tuhan? Karena secara logika pun jika kata kurios di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13 dirubah menjadi Tuhan, berarti kata kurios di ayat-ayat yang lainnya pun seharusnya dirubah menjadi Tuhan. Biar fair dan terlihat lucu kalau dibaca. Dan mengapa kata kurios yang disematkan untuk Yesus saja yang dirubah dari Tuhan menjadi Tuhan? Ataukah umat Kristen, khususnya LAI, takut akan kerancuan Alkitabnya yang digadang-gadang suci? Karena jika semua kata kurios yang ada di dalam teks Yunaninya dirubah menjadi Tuhan semuanya, yang terjadi akan banyak Tuhan-Tuhan dalam Alkitab yang memang sudah amburadul, dimodif sana-sini, agar terlihat indah di luar, tapi amburadul di dalam isinya. Dan berikutnya, kata kurios, yang ada di dalam Matius pasal 20 ayat 8, yang diterjemahkan menjadi Tuhan. Mengapa tidak dirubah pula menjadi Tuhan? Seperti dalam Yohanes 13 ayat 13 di atas. Apakah LAI takut jika dalam Alkitab terdapat banyak yang disebut Tuhan? Itulah konsekuensi logis jika pihak Kristen mau merubah kata kurios dari Tuhan menjadi Tuhan. Yang ada akan banyak yang disebut Tuhan di dalam Alkitab. Dan masih banyak sekali contoh-contoh ayat dalam Alkitab yang tertulis dengan kata kurios, yang bila LAI konsistens dan fair merubah semua kata kurios menjadi Tuhan. Maka bukan Trinitas lagi, karena akan banyak yang disebut Tuhan di dalamnya. Anda bisa lihat langsung dalam Kis 16 ayat 16, Galatia 4 ayat 1, Matius 6 ayat 24, Matius 24 ayat 50, Efesus 6 ayat 5, Kis 25 ayat 26, Wahyu 17 ayat 14, 1 Korintus 8 ayat 5, Matius 21 ayat 29, 1 Petrus 3 ayat 6, Matius 13 ayat 27, Lukas 13 ayat 8, Matius 27 ayat 63, Kis 10 ayat 4, Wahyu 7 ayat 14, Yohanes 12 ayat 21, Yohanes 20 ayat 15, Kis 16 ayat 30, Kis 9 ayat 5, Kis 22 ayat 8, Matius 8 ayat 2, Yohanes 4 ayat 11, Matius 8 ayat 25, Lukas 5 ayat 8, Yohanes 6 ayat 68. Jadi intinya, rubahlah sesuka hatimu, wahai umat sesat, kata kurios yang seharusnya Tuhan, atau junjungan, menjadi Tuhan. Itu hak Anda, tapi ingat, di balik hak, ada kewajiban pula. Hak Anda merubah kurios menjadi Tuhan. Kewajiban Anda juga, harus merubah semua kata kurios, yang ada dalam teks Yunaninya, menjadi Tuhan juga. Sebagaimana ucapan si Elia Miron tadi. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia mengganti terjemahan Tuhan menjadi Tuhan. Tentunya hal ini disebabkan oleh perbaruan padanan terjemahan.
Karena semakin modern, tidaklah cocok menerjemahkan kurios menjadi Tuhan, namun harus menjadi Tuhan, dalam kerangka berpikir kekristenan. Jadi sekalipun yang tadinya kata kurios diterjemahkan Tuhan menjadi Tuhan, hal ini tidak membuat bahwa orang Kristen mengangkat atau bahkan memaksa Yesus menjadi Tuhan. Itulah kerangka berpikir orang Kristen, seperti yang telah diucapkan oleh C. Elia Miron, yaitu, orang-orang sesat, yang merubah Tuhan, menjadi Tuhan. Padahal secara tidak langsung, mereka telah merubah kata kurios menjadi theos. Kenapa saya katakan demikian? Karena, dalam bahasa Yunani sendiri, terjemahan untuk kata Tuhan sudah ada, yaitu theos, bukan kurios. Kalau kurios diterjemahkan menjadi Tuhan, lalu, untuk kata theos sendiri, umat Kristen akan menerjemahkan dengan apa? Karena di dalam Alkitab teks Yunaninya pun, selain kata kurios, di sana tertulis juga kata theos. Dan saya akan beri contoh ayatnya, dalam teks Yunaninya. Silahkan Anda perhatikan, ayat berikut ini. Di dalam Yohanes, pasal 4 ayat 24, tertulis dengan sangat jelas, kata theos, dalam bahasa Yunaninya. Jika terjemahan kata theos, adalah Tuhan. Lalu, kenapa pihak LAI, menerjemahkan kata kurios, dengan Tuhan juga? Sungguh sangat ngawur, dan sangat memaksakan. Karena untuk padanan kata Tuhan dalam bahasa Yunaninya, sudah jelas ada, yaitu, theos, dan bukan kurios. Jelas, inilah yang disebut, pemaksaan, agar Yesus bisa jadi Tuhan. Dengan berbagai macam dalih ngawur, ala Kristen. Dan saya akan beri satu contoh lagi, dalam ayat Alkitab, yang menggunakan kata, theos, yang artinya, Tuhan. Silahkan Anda baca, dan fokuskan perhatian Anda, pada kitab Yohanes, pasal 14, ayat 1, berikut ini. Di situ sangat terlihat jelas sekali, tertulis kata theos, yang artinya, Tuhan. Kesimpulannya, mengapa, pihak LAI, dan C. Elia Miron, sibuk mencari padanan kata, untuk kurios, yang disematkan kepada Yesus. Dengan mengabaikan, kata theos itu sendiri, yang ada di dalam Alkitab mereka, yang paling tepat untuk diterjemahkan dengan kata Tuhan. Dan mengapa juga, pihak LAI, dan C. Elia Miron, sibuk merubah kata Tuhan, menjadi Tuhan, dalam ayat-ayat yang berbicara tentang Yesus. Namun, di sisi yang lainnya, pihak LAI, dan C. Elia Miron, diam, dan mengabaikan, ayat-ayat yang lainnya, yang tertulis kata kurios juga. Apakah, karena di ayat-ayat yang lainnya, bukan berbicara tentang Yesus, sehingga pihak LAI, tidak merubah juga, kata kurios dalam ayat-ayat yang lainnya? Jika itu benar terjadi, berarti, memang benar adanya, mereka umat Kristen, memaksa Yesus menjadi Tuhan. Selain akan menjadi kerancuan terminologi, konsekuensi keanehan, atau kejanggalan dalam ayat-ayat Alkitab pun, akan terjadi, dan semakin ngawur, dan semakin tidak masuk akal, bagi orang-orang yang masih waras, bila kita mau mencermati, dengan logika yang sehat. Itu disebabkan, karena, pihak LAI, dan asumsi ngawur si Elia Miron, yang mencari padanan kata yang salah, dalam menerjemahkan kata, kurios, menjadi, Tuhan. Dan keanehan itu, bisa kita lihat dalam contoh-contoh, ayat-ayat Alkitab, berikut ini. Yang pastinya, akan membuat Anda berkata, loh, kok bisa? Dan berikut ini, beberapa persoalan teologis, yang dapat kita temukan adalah, sebagai berikut, dalam Yohanes 4 ayat 11, versi Lembaga Alkitab Indonesia, dikatakan begini. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Bagaimana mungkin, perempuan Samaria tersebut, menyapa Yesus, dengan sebutan Tuhan, karena, sebutan Tuhan, selalu menunjuk pada Sang Pencipta. Bukan kepada, manusia, karena, sudah sangat jelas sekali, Yesus hidup sebagai, manusia, bukan sebagai, Tuhan. Dan yang pastinya, perempuan Samaria tersebut, tahu, dan bisa membedakan, mana Tuhan, mana manusia. Jadi sangatlah aneh, jika, ayat tersebut diterjemahkan menjadi, Tuhan. Dan contoh keanehan lainnya, ada pada ayat berikut ini. 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab, setiap kali kamu makan roti ini, dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Bagaimana mungkin, sebutan Tuhan yang dikhususkan bagi Sang Pencipta, dapat mengalami kematian, dan menjadi mayat?
Saya masih terngiang, ungkapan kontroversial, dari sarkastis, filsuf Friedrich Nietzsche, yang berkata, God is dead. Mungkinkah Tuhan mati? Demikian juga, ngawurnya ayat Alkitab berikut ini, yang telah keliru menerjemahkan kata, kurios, menjadi Tuhan, kita bisa lihat dalam Lukas, pasal 24 ayat 3 dikatakan begini. Dan, setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat, Tuhan Yesus. Coba Anda sedikit berpikir waras, masa iya, ada Tuhan menjadi mayat? Sungguh tidak dapat dibayangkan, bahwa kekristenan bertuhankan mayat. Persoalan-persoalan teologis ini, disebabkan, bukan pihak LAI, ingin mencari padanan kata yang tepat, untuk kata, kurios, tapi, secara tidak langsung, memang pihak Kristen, ingin menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Analisis teks bahasa, Yunani, Aram, Ibrani, sebagai bahasa yang dipergunakan pertama kali, untuk mengkomunikasikan kehidupan, dan ajaran Yesus yang sebenarnya. Tanpa analisis kebahasaan, akan menimbulkan sejumlah kejanggalan, keanehan, dan ngawurnya, Alkitab umat Kristen, yang digadang-gadang suci. Tapi kenyataannya, banyak kerancuan teologis di dalamnya. Jadi, kesimpulannya, selain umat Kristen memaksa Yesus menjadi Tuhan, mereka juga memaksa Tuhan menjadi mayat. Oh no!